Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Hmm, Jadi saya akan melanjutkan ya mengenai eh, di sesi analisa keuangan perbankan ini adalah pengukuran. Di sesi ini saya ingin membahas mengenai pengukuran kesehatan bank. Jadi eh, ada dua metode gitu ya. Dulu metode yang digunakan itu dengan Camels dan sebetulnya sekarang sudah berkembang menjadi RGEC. GC ini sendiri merupakan kepanjangan dari risk, GCG, earning, dan capital. Baik, saya lanjutkan. Untuk yang pertama adalah mengenai pengertian kesehatan bank. Jadi suatu bank itu dapat diartikan kesehatannya adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal. Jadi bank itu mampu untuk melakukan kegiatan operasional secara perbankan secara normal dan memenuhi semua kewajiban. Jadi seperti kita pahami bahwa bank itu antara aset dengan liabilitiesnya itu memiliki keterkaitan gitu ya. Di sisi aset itu adalah pinjaman yang diberikan, sementara di sisi liabilities adalah dana masyarakat yang dihimpun. Jadi fungsi intermediasinya itu langsung terlihat di neraca. Jadi tapi dalam pengertian ini bahwa bank itu harus mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik gitu ya, dan cara-cara serta sesuai peraturan perbankan yang berlaku. Jadi untuk reminder ya Bapak Ibu bahwa kegiatan perbankan itu pertama mencakup menghimpun dana dari masyarakat, baik dari masyarakat, dari lembaga lain maupun dari modal sendiri. Lalu mampu juga untuk mengelola dana, menyalurkan lagi dana ini ke masyarakat, misalnya dalam bentuk kredit, dan kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain, serta memenuhi peraturan perbankan yang berlaku. Hasil akhir penilaian kondisi bank ini, jadi bank ini sebagai industri yang highly regulated selalu diukur tingkat kesehatannya dan hasil akhir penilaian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menetapkan strategi usaha bank di waktu yang akan datang. Dulu ini dilakukan oleh BI, sekarang lebih banyak diperankan oleh OJK. Jadi bagi BI, hasil penilaian kesehatan ini digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank oleh BI. Tingkat kesehatan bank sendiri merupakan penilaian yang kualitatif ya, jadi berbagai aspek yang dinilai. Eh, Kalau di Camels itu dikenal dengan capital, aset, manajemen, earning gitu ya, rentabilitas, juga likuiditas dan sensitivitas terhadap resiko pasar. Aturannya sendiri sebetulnya masih mengacu kepada undang-undang eh, perbankan ya. Jadi yang terakhir itu tahun 98 mengenai yang mencakup perubahan undang-undang pertamanya tahun 92 dan perubahannya itu di tahun 98 ya mengenai terkait dengan pembinaan dan pengawasan bank ya. Jadi ini ada di dalam aturan POJK gitu ya, peraturan OJK juga di mengenai tingkat kesehatan bank umum ini di nomor 4 tahun 2016 tentang penilaian kesehatan bank umum. Nah, Bapak Ibu juga bisa cari gitu ya kalau ingin lebih memahami ketentuan ini, di mana beberapa hal yang harus dilakukan bank adalah eh, bank wajib memelihara tingkat kesehatannya gitu ya. Tingkat kesehatannya sesuai dengan kecukupan modal eh, dengan menerapkan prinsip kehati-hatian ya. Jadi menerapkan prinsip kehati-hatian, ya, bank juga wajib melakukan penilaian self assessment gitu ya. Jadi penilaiannya bisa dilakukan sendiri oleh bank mengenai tingkat kesehatannya. Eh,
Dan penilaian sendiri ini wajib diupdate gitu ya, dilakukan pengkinian dan tingkat kesehatan banknya jika diperlukan akan diminta. Lalu hasil penilaian sendiri ini akan disampaikan, tingkat kesehatan bank ini akan disampaikan kepada otoritas jasa keuangan. Jadi kalau dulu ini memang masih dengan BI gitu ya, sekarang fungsi ini banyak dilakukan oleh OJK. Jadi OJK akan melakukan penilaian tingkat kesehatan bank setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Juga OJK akan melakukan pengkinian penilaian. Kalau misalnya terdapat perbedaan hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh OJK dan hasil penilaian sendiri self assessment oleh bank, maka yang berlaku adalah hasil penilaian oleh OJK gitu. Dan saat ini yang digunakan adalah RGEC. Jadi kalau dulu memang ini dilakukan dengan menggunakan Camels gitu ya. Ini sesuai peraturan BI nomor 6 garing 10 PBI 2004 dilakukan dengan Camels yang mencakup capital, asset, quality, management, earnings, liquidity, dan sensitivity to market risk. Jadi yang eh, mengacu kepada ukuran-ukuran kinerja perusahaan secara internal, baik itu mengenai aset quality, manajemen, kemampuan menghasilkan laba, likuiditas, dan sensitivitas terhadap resiko pasar. Dan sebetulnya tadi sebagai saya sebutkan bahwa di tahun 2011 tingkat kesehatan bank umum ini dilakukan dengan metode RGEC, risk profile, GCG, earnings, dan capital. Nanti contoh penilaian dengan menggunakan RGEC ini akan saya sampaikan. Next, ini gambarannya ya Bapak Ibu, gambaran perbedaan dulu waktu kita menggunakan Camels dan sekarang kita sudah menggunakan RGEC. Jadi kalau di Camels itu memang faktor-faktornya yang ditentukan adalah capital, asset quality, manajemen, earnings, liquidity, dan sensitivity to market risk. Dan ini ada beberapa komponen gitu yang diperhitungkannya. Nah, bedanya saat ini dengan RGEC, ini kalau kita lihat di sebelah kanan yang warna merah tua ini dengan ungu ke bawah, ini adalah terkait dengan risiko. Ya, jadi risiko yang diukur adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, likuiditas, risiko hukum, kepatuhan, risiko strategik, dan risiko eh, reputasi, gitu ya. Ini sesuai dengan berlakunya Basel, Basel dan ini banyak saat ini bank-bank di Indonesia itu yang sudah menggunakan Basel 2. Lalu di sebelah kiri kita lihat ini ada beberapa poin ya terkait dengan good corporate governance. Nah ini sebetulnya good corporate governance ini ada kaitannya dengan teori dasarnya mengenai teori dasarnya yang menyebutkan gitu ya. Jadi uh, ada kemungkinan sebetulnya konflik antara manajemen dengan pemegang saham. Itu adalah teori teori dasarnya karena ada kemungkinan adanya benturan kepentingan gitu ya antara manajemen dengan pemilik gitu. Jadi dibentuklah sebetulnya GCG ini gitu ya. Nanti ada beberapa prinsip yang harus diterapkan di dalam GCG. Misalnya transparansi gitu ya. Jadi accountability, gitu ya, akuntabilitas. Dan ini poin-poin GCG-nya ini ada menyebutkan gitu ya. Jadi tugas dan peran dari dewan komisaris dan direksi. Seperti kita ketahui bahwa dewan komisaris ini merupakan perwakilan dari pemilik gitu ya dan direksi ini perwakilan dari manajemen. Dan juga ada di bank itu ada komite-komite gitu ya dan tugas dan peran dari masing-masing komite, lalu juga fungsi kepatuhan, compliance, ada fungsi manajemen risiko, penyediaan dana besar dan pihak terkait, rencana strategik bank, dan transparansi. Nah, ini kan ada fungsi.
ada prinsip transparansi di sini. Lalu berikutnya, poin berikutnya adalah kemampuan menghasilkan laba. Ini ada earning, gitu ya, dan terakhir adalah capital, dan ini akan menentukan peringkat komposit ya tingkat kesehatan dari bank. Tingkat kesehatan dari bank. Jadi ini yang digunakan saat ini dan dilakukan self assessment oleh bank, dilaporkan ke OJK, dan OJK akan mereview gitu hasil penilaiannya, dan kalau ada perbedaan nanti penilaian OJK yang akan digunakan. Baik, kita kembali dulu ke metode Camels ya. Pada metode Camels, penilaian capital hanya menggunakan satu ukuran saja, yaitu CAR. Yaitu seperti saya jelaskan di sesi sebelumnya, CAR ini mencakup rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR. Asset quality ini merupakan kualitas aktiva produktif bank gitu ya. Aktiva produktif itu apa saja, terutama itu di bank adalah kredit gitu. Jadi kredit pun harus diklasifikasikan dan harus ada penyisihan gitu ya. Penyisihan penghapusan. Jadi terhadap aktiva produktif. Atau yang suka disebut dulu itu PPAP, penyisihan penghapusan aktiva produktif. Jadi seperti kredit yang diberikan itu diberikan kualitasnya, diberikan peringkat gitu ya. Ada peringkat kolektibilitas 1 atau lancar, 2 yang dalam perhatian khusus, 3 kurang lancar gitu, 4 diragukan, dan 5 macet. Dan ini ada ketentuan mengenai klasifikasi dari kredit tersebut. Manajemen mencakup 250 pertanyaan, mencakup manajemen permodalan, aktiva, umum, rentabilitas, dan likuiditas. Earning menggunakan dua ukuran, yaitu ROA dan BOPO. ROA, rasio laba terhadap total aset. Pada bank ini total aset ini diperhitungkan secara rata-rata, ya. Jadi terhadap rata-rata total aset. Dan BOPO ini biaya operasional dan terhadap dibagi dengan pendapatan operasional. Berarti untuk BOPO ini sebetulnya rasionya semakin kecil semakin baik. Likuiditas menggunakan rasio LDR. Ya, ini adalah rasio kredit yang disalurkan dibagi dengan dana yang dihimpun. Dan juga rasio kewajiban call money bersih terhadap aktiva lancar. Nah, untuk kesehatan bank sebetulnya selain metode Camel ini juga ada beberapa faktor lain gitu yang ditetapkan oleh BI dulu. Jadi eh, masalah sebagai tambahan gitu ya. Pemberian kredit usaha kecil, pelaksanaan pemberian kredit ekspor, pelanggaran ketentuan batas maksimum pemberian kredit gitu ya. Ini terkait dengan eh, pihak yang terkait dengan bank gitu ya. Dan pelanggaran terhadap posisi devisa neto. Tingkat kesehatan bank juga akan diturunkan menjadi tidak sehat bila ada perselisihan internal, campur tangan pihak luar, dan manajemen dalam manajemen, ada window dressing atau rekayasa keuangan, adanya praktek bank dalam bank, dan kesulitan keuangan yang bisa mengakibatkan bank sementara mengundurkan diri dari keikutsertaannya dalam clearing. Jadi clearing ini sebetulnya adalah proses bayar membayar gitu ya, antar bank. Jadi dalam satu hari bukan tidak mungkin ada bank yang mengalami kalah clearing, istilahnya uangnya yang keluar itu lebih besar daripada uang yang dia terima gitu. Nah, metode baru yang semenjak 2011 ini dan diatur di terakhir dengan POJK, peraturan OJK tahun 2016, RGEC, yaitu RGEC ini mencakup satu risk profile. Yang dihitung adalah rasio NPL, non-performing loan, dan loan to deposit ratio. NPL ini adalah penjelasannya, jadi kredit bermasalah dibagi dengan total kredit dikali 100%. LDR ini adalah dana yang dihimpun, yang diberikan disalurkan. Jadi kredit yang disalurkan dan total dana pihak ketiga dikali 100%. Lalu GCG ini ditinjau dari pemenuhan prinsip-prinsip GCG. Jadi antara lain prinsipnya adalah transparansi, akuntabilitas gitu ya. Jadi apakah
dipertimbangkan apakah bank itu sudah melaksanakan prinsip-prinsip dari ECG. Earnings ini menggunakan perhitungan ROA, Return on Asset, ROE, Return on Equity, Net Interest Margin, dan BOPO. ROA sendiri ini asetnya ini menggunakan rata-rata, equity juga menggunakan rata-rata. Jadi ini rata-rata total aset dan ini dibagi total equity. NIM sendiri maksudnya adalah pendapatan bunga bersih dibagi aktiva produktif, sedangkan BOPO adalah biaya operasional plus pendapatan operasional dibagi total aktiva. CAR sendiri sama sebetulnya pada metode Camel itu adalah modal dibagi aktiva tertimbang menurut risiko. Ini terbalik Bapak Ibu, maksudnya aktiva tertimbang eh, menurut resiko dibagi dengan modal. Nah, ini peringkat-peringkat untuk kredit tadi kualitas aktiva produktif ya Bapak Ibu untuk kredit. Ya, misalnya untuk NPL, jadi kalau NPL itu adalah kualitas kredit 345. Kalau NPL-nya 2% dari kredit itu dinilai sangat baik. 2-5% itu peringkat 2, itu baik. Dan terus sampai dengan NPL kalau sudah lebih dari 12% itu peringkat 5, itu tidak baik. Sedangkan loan to deposit ratio kalau kurang dari 75%, jadi kredit yang disalurkan kurang dari 75% itu peringkat 1, sangat baik, dan hingga lebih dari 120%, ini peringkat 5 atau tidak baik. Sebenarnya bisa dibayangkan bahwa bank itu tentu mengalami resiko likuiditas ya, misalnya loan to depositnya lebih dari 120%. Jadi kredit yang disalurkan itu sudah 120% kalau dibandingkan dengan dana yang dihimpun. Jadi kemungkinan bank ini bisa mengalami kesulitan likuiditas. Lalu ini untuk profitabilitas ya, untuk ROA dan ROE. Jadi kalau ROA-nya uh, oke, ROA-nya ini sebetulnya kalau lebih dari 1,5% itu peringkat 1 atau sangat baik. Dan ROE-nya lebih dari 15% gitu, dan ini adalah peringkat 1 atau sangat baik. Tapi kalau ROA-nya itu sudah minus gitu ya, ini bisa mencakup peringkat 5 gitu, tidak baik. Minus ini kan berarti secara profitabilitas sudah negatif gitu ya. Lalu NIM ini sangat penting untuk bank gitu ya. Kalau makin besar semakin baik. Kalau margin bunganya itu lebih dari 3%, ini peringkat 1 sangat baik. Dan kalau dikurang dari 1% ini sudah tidak baik. Dan sementara untuk BOPO, BOPO ini sebetulnya kalau semakin kecil itu semakin baik. Kalau dia kurang dari 94% itu sangat baik. Sementara kalau sudah lebih dari 97% ini peringkat 5 atau tidak baik. Nah, ini kecukupan modal, jadi aktiva tertimbang menurut risiko. Eh, Aktiva tertimbang menurut risiko diinikan dengan modal gitu ya, disandingkan dengan modal. Kalau lebih dari 20% ini peringkat 1, jadi sangat memadai. Dan kurang dari 6% ini tidak memadai. Jadi kalau cukup itu pun berada di peringkat 3 gitu ya, 8% itu peringkat 3. Dan ini untuk penilaian prinsip GCG, kalau dia di atas 85 ini skornya sangat baik, dan kurang baik itu misalnya skornya di bawah 50. Jadi apa konsekuensinya kalau ada pelanggaran aturan kesehatan bank? Ya, jadi dalam satu hal misalnya bank mengalami kesulitan yang bisa membahayakan kelangsungan usahanya, otoritas itu bisa dapat melakukan tindakan agar satu pemegang sahamnya menambah modal, pemegang sahamnya mengganti dewan komisaris atau direksi bank, atau bank menghapus bukukan kredit atau pembiayaan pada prinsip syariah yang macet.
dan memperhitungkan kerugian dengan modalnya. Bisa juga diminta bank untuk melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain, dijual kepada investor baru gitu ya, mengambil alih seluruh kewajiban, juga menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian bank kepada pihak lain, menjual sebagian atau seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain. Jadi kalau misalnya tindakan-tindakan di atas belum cukup untuk mengatasi kesulitan bank, atau menurut penilaian bank ini dapat membahayakan sistem perbankan, maka regulator gitu ya, OJK misalnya dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk menyelenggarakan RUPS gitu ya, rapat umum pemegang saham, guna membubarkan badan hukum ataupun melakukan likuidasi. Kalau misalnya direksi bank tidak menyelenggarakan RUPS, maka pimpinan BI atau JK bisa meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank tersebut, gitu ya. Melakukan penunjukan tim likuidasi dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai peraturan perundang-undangan. Juga apabila menurut penilaian regulator ya BI atau JK terjadi kesulitan yang membahayakan perbankan, yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan BI atau pemerintah, setelah persetujuan dengan DPR RI dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam penyihatan perbankan. Jadi tahun 98 dulu kita mengenal adanya BPPN, yaitu Badan Penyihatan Bank gitu ya. Jadi badan ini bersifat sementara gitu, yang ditugaskan untuk melakukan program penyihatan kepada bank-bank. Juga atas permintaan khusus bank dalam program penyihatan dan pihak yang berkaitan wajib memberikan segala keterangan penjelasan mengenai usahanya, termasuk memberi kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas yang ada gitu ya pada bank. Apabila menurut penilaian pemerintah badan tersebut telah menyelesaikan tugasnya, maka pemerintah bisa menyatakan berakhirnya badan khusus tersebut gitu ya. Dan oke, ini untuk materinya. Jadi Bapak Ibu, karena saat ini sebetulnya yang berlaku itu adalah RGEC. Ini saya coba tampilkan gitu ya. Salah satu misalnya contoh RGEC gitu ya. Ini ada bank imajiner gitu ya, yang kita sebut saja ini sebagai Combank gitu. Dan ini salah contoh ringkasan gitu ya dari risk governance, earning dan capital. Oke, ya, yang pertama ini banknya akan menyampaikan mengenai kondisi keuangan banknya. Jadi misalnya tahun dua ini imajiner, jadi bank imajiner ini misalnya di sisi rentabilitas misalnya ya, di tahun 2020 itu ada ROA-nya 1,64% gitu, dan 2021 sudah 2,53% gitu. Pertumbuhannya 54%. Dan ini adalah ROE, NIM, BOPO, dan efisiensi rasio. Dan BOPO ini makin kecil makin bagus. Jadi waktu tahun 2020 misalnya bank ini mempunyai BOPO 80%, dan 2021 ini sebetulnya sudah 67% gitu ya, atau turun 16% secara tahunan. Lalu permodalan, ini adalah modal yang dihimpun banknya. Jadi kalau kita lihat tadi kriterianya 12% gitu ya, nih bank ini kebetulan sudah mempunyai CAR ini sebesar 23,96%. Jadi kalau digabung, resiko kredit, pasar, dan operasional ada 20%, sekitar 19,9%, ini termasuk baik ya, PK1 gitu, peringkat 1. Karena kriteria tadi adalah 12%. Lalu loan to funding ratio gitu ya, atau dulu LDR, ini sekitar 81%, sekarang 78%.
RIM ini adalah yang sebagai fungsi intermediari gitu ya, dan posisinya turun dari 80,8 menjadi 78,3. Dan ini adalah kualitas aktiva misalnya. Jadi misalnya NPL-nya tadi sehat itu misalnya sangat baik itu adalah kalau misalnya dia di bawah 2% gitu ya. Dan bank ini NPL gross-nya jadi sebelum pengurangan jaminan itu sekitar 2,81%, turun dari Desember 2020 yang 3,3%. Nah, ini adalah pencadangan tadi, penyisihan, jadi terhadap total NPL, berapa yang sudah disisihkan, dan bank ini sudah menyisihkan sebesar 261% itu ya, dari total NPL. Ini adalah cost of credit gitu ya, jadi cost of credit ini sebetulnya adalah biaya CKPN, biaya pencadangan yang dikeluarkan dibagi dengan total bagi debit kredit. Makin kecil sebetulnya makin baik. Loan at risk ini adalah kalau tadi ada NPL gitu ya, loan at risk ini NPL ditambah kredit yang sudah direstrukturisasi. Jadi ini gambarannya kalau NPL-nya tadi 2,81%, kalau excluding restrukturisasi COVID gitu. Jadi tahun 2020 itu sebetulnya ada restrukturisasi terkait dengan COVID gitu. Jadi kalau including COVID, restrukturisasi COVID, LAR-nya ini sebesar 17,75%. Ya, ini pencadangan untuk LAR gitu. Dan jadi ini gambaran awal gitu. Dan nah ini skornya Bapak Ibu, skornya misalnya di tingkat kesehatan bank ini menurut resiko. Jadi bank ini kebetulan secara berturut-turut dari tahun 2019 sampai 2021 ada di peringkat satu. Di mana untuk skor GCG-nya peringkat satu, rentabilitas earning-nya itu peringkat satu, permodalannya ini peringkat satu, tapi risk profile-nya dua. Tapi secara keseluruhan, bank ini dinilai memiliki tingkat kesehatan peringkat satu, jadi sangat sehat, mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan. Gitu. Nah ini self assessment dinilai dibuat dulu oleh banknya, dilaporkan ke OJK dan nanti OJK yang akan mereview gitu. Baik, kita masuk ke poin pertama, risiko gitu ya, risk. Tadi kan RGC yang pertama adalah risk. Ini terkait dengan risiko kredit. Beberapa yang dimitigasi, identifikasi adalah komposisi NPL dan LAR tadi. Jadi kalau kita lihat NPL-nya, bank ini secara berturut-turut selama 3 tahun turun menjadi 14% gitu ya. Dan LAR-nya turun sebesar 20,5. Tapi kalau kita ingat batasannya adalah tadi NPL itu 2%, itu peringkat satu, dan bank ini masuk di 2,81% dengan peringkat 2. Jadi dinilai memadai. Lalu mengenai risiko pasar, jadi ini adalah terkait dengan risiko suku bunga pada neraca bank gitu ya, dan portofolio surat berharga juga apa namanya derivatif gitu. Ini antara lain adalah terkait dengan NII, net interest income, di mana net interest income-nya secara year on year turun 32%, tapi sebetulnya nominalnya sudah cukup baik gitu. Jadi peringkatnya ini termasuk di peringkat satu, jadi sangat sangat memadai gitu dalam mengabsorb mungkin maksudnya dengan risiko pasar. Ini Bapak Ibu di sebelah kanan ada penjelasan gitu ya terkait dengan pergerakan nilai tukar di mana yang dilakukan bank itu melakukan monitoring intensif juga menjaga eksposur risiko nilai tukar di bawah 5% terhadap modal, juga terkait dengan suku bunga juga melakukan monitoring dengan intens dampak pergerakan suku bunga terhadap portofolio bank. Inilah likuiditas yang diukur antara lain non funding ratio, juga cash flow gitu ya, ketergantungan pada deposan inti. Kalau kita lihat LDR-nya ini, loan to funding rasionya ini terakhir adalah 7,5,
77,80% dan masuk peringkat 1. Lalu secara risiko operasional, eh, jadi feedback dalam memakti agar bank memastikan efektivitas kontrol, ini bank ini mencakup memadai, ya, skornya 3. Jadi ada beberapa insiden yang dilaporkan gitu ya. Um, OJK menyimpulkan dengan skor ini. Lalu terkait dengan risiko hukum, jadi ada litigasi juga disebutkan beberapa gugatan yang dinilai material gitu, risiko-risiko hukum dan bagaimana penyelesaiannya oleh bank sehingga bank ini juga dinilai sangat memadai gitu ya, dengan PK1. Lalu risiko strategik ini terkait dengan strategi bisnis bank gitu ya, yang diukur adalah ROA, posisi bisnis bank dan ROE gitu ya. Dan ini beberapa kali ROA dan ROE-nya ini ada di atas budget yang ditentukan. Dan ini di tahun 2021 ini adalah peringkat 2. Ini terkait dengan kepatuhan, jadi pelanggar pemenuhan kewajiban gitu ya. Ini juga di peringkat 2, pemenuhan ketentuan-ketentuan kepatuhan terhadap regulator gitu ya. Ada beberapa peringkat, ada beberapa yang kemungkinan ada teguran gitu dengan terhadap bank. Dan ada risiko reputasi bank ini juga di tahun 2022 mendapat peringkat 2. Ini ada antara lain karena ada permasalahan terkait e-channel gitu ya, dan uh, memperkuat, jadi aktivitasnya diminta untuk memperkuat aktivitas publikasi. Lalu untuk GCG, nah ini Bapak Ibu, GCG ini bank ini kebetulan dinilai peringkat 1. Beberapa faktor yang dinilai ada transparansi gitu. Transparansi dengan dimensi transparansi, transparansi apa terhadap kondisi keuangan bank dan keuangan dan non keuangan bank. Jadi laporan pelaksanaan tata kelola sudah diimplementasikan maksudnya di sini. Lalu akuntabilitas, jadi adanya kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban organ bank gitu. Jadi ada pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris, Direksi, dan komite-komite. Jadi jelas ininya pembagian tugasnya dan berjalan secara efektif. Ada fungsi audit intern, penerapan fungsi audit ekstern, fungsi manajemen risiko, ini dinilai juga dinilai mengenai kejelasan fungsi dan tanggung jawabnya. Lalu responsibility, kesesuaian pengelolaan bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pengelolaan prinsip pengelolaan yang bank yang sehat gitu ya. Apakah bank telah memiliki kebijakan sistem dan prosedur yang tertulis yang memadai untuk penyediaan dana besar parameternya. Lalu independensi dikelola secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan, sudah ditangani mengenai benturan kepentingan, bentuk implementasinya ada di sebelah kanan, lalu fungsi kepatuhan bank juga ada di sebelah kanan. Fairness, jadi keadilan, kesetaraan dalam memenuhi hak stakeholder, orang-orang yang berkepentingan dengan bank gitu ya, dan ini terkait dengan rencana strategis bank. Dan rencana bisnis bank ini disusun dengan sesuai ketentuan gitu ya, dan anggaran dasar perusahaannya sendiri. Lalu ini terkait dengan rentabilitas atau earning gitu ya, kemampuan menghasilkan laba, dinilai juga PK1, peringkat 1. Ini beberapa alasannya gitu ya. Misalnya peningkatan rasio return on asset, peningkatan rasio core dari ROA gitu. Dan ini terkait dengan modal. Jadi poin terakhir adalah capital ya, tadi RGC, capital. Antara lain yang diukur adalah capital acquisition ratio, dan bank ini kebetulan memiliki CAR 19,60, jadi dinilai memiliki modal yang sangat baik di atas standar minimum sebesar 8%. Dan modal tier satunya, ya tier 1 ini merupakan keseluruhan modal yang dimiliki bank
Jadi terdiri dari modal yang setor, premi saham, laba ditahan, dan cadangan. Modal tier satunya juga 18,51%, walaupun menurun, ya, tapi menunjukkan bahwa bank ini masih memiliki modal yang sangat baik, di mana standar minimumnya adalah 4%. Lalu leverage, kemampuan bank ini eh, dibiayai seberapa besar gitu ya, dibiayai oleh utang, atau dilihat kemampuannya melunasi kewajiban liabilitas gitu ya. Jadi skornya ini adalah 11,57%, turun 0,71% di bank ini, tapi juga standar minimumnya 3% gitu. Jadi memiliki modal yang sangat baik. Dividen payout ini adalah besarnya persen laba bersih setelah pajak yang dibayarkan sebagai dividen. Bank ini menetapkan dividen sebesar 60%. Jadi sebagai bentuk apresiasi gitu ya kepada pemegang saham. Eh, Baik Bapak Ibu, itu mungkin aduh, gambaran secara keseluruhan dari perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.